Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryani, saya dari Prodi Akuntansi. Ingin memaparkan tentang tugas UTS saya dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan materi rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan-catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Selanjutnya, kenapa sih rekonsiliasi bank itu diperlukan? Untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi atau perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Rekonsiliasi bank juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan, baik untuk pembayaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Selain itu, tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa lebih mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak bank. Selanjutnya, ada komponen rekonsiliasi bank. Yang pertama, ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimaksudkan tersebut terlambat sampai ke bank bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Deposit in transit juga berlaku jika perusahaan mengirimkan dana akan tetapi memiliki status tertunda dari bank. Yang kedua, ada outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan, jika proses pencairannya belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Berikut ini merupakan beberapa penyebab terjadinya rekonsiliasi bank atau perbedaan saldo akhir kas perusahaan dengan catatan koran dari pihak perbankan. Yang pertama, ada piutang wesel. Piutang wesel ini bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel bisa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasanya memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada deposit in transit. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan catatan kas perusahaan dan bank karena pengaruh deposit in transit. Deposit in transit juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan. Pada umumnya, deposit ini terjadi saat terdapatnya setoran dana di akhir bulan yang telah dicatat oleh perusahaan pada bulan tersebut. Namun, pihak bank baru bisa mencatat dana tersebut pada bulan selanjutnya. Yang ketiga, ada beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek, serta bank lainnya.
Pendapatan bunga yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk dalam ke beban bank. Yang keempat, ada outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang masih beredar dan dapat menyebabkan terjadinya suatu rekonsiliasi bank. Singkatnya, outstanding check ini telah tercatat oleh perusahaan akan tetapi belum sepenuhnya tercatat daripada pihak bank. Pada kasus lainnya, bisa juga cek tersebut belum sempat dicairkan oleh pihak bank kepada penerima cek. Yang kelima, ada kesalahan pencatatan. Faktor penyebab rekonsiliasi bank selanjutnya adalah terjadinya kesalahan pencatatan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, penanggung jawab perusahaan yang mengurus laporan keuangan perusahaan melakukan kesalahan pencatatan nominal uang atau sebaliknya. Karyawan bank yang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan uang perusahaan juga melakukan kesalahan pencatatan. Yang keenam, ada kredit bank. Rekonsiliasi bank juga bisa terjadi karena terdapatnya kredit bank. Kredit bank yang dimaksud bisa berupa penagihan ataupun deposito dari pihak bank. Transaksi ini hanya bisa diketahui jika nasabah menerima rekening koran. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memahami tentang kredit bank, terutama pada perbankan Indonesia. Yang ketujuh, ada Not Sufficient Fund. Not Sufficient Fund ini merupakan cek kosong yang tidak memiliki dana. Hal ini terjadi karena perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, namun setelah dicek, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya yang kurang atau tidak cukup. Kasus seperti ini bisa menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank karena bank yang bersangkutan tidak dapat mencairkan uang. Dana yang kurang pada rekening biasanya tidak disadari oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga tetap dicatat sebagai data pengeluaran cek. Selanjutnya, ada bentuk rekonsiliasi bank. Bentuk yang pertama ialah bentuk rekonsiliasi bank vertikal atau report form. Bentuk ini juga dikenal dengan sebutan bentuk tafel, di mana semua informasi di dalamnya disusun secara bertingkat. Pada bagian terdapat kolom yang berisikan catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan catatan dari perusahaan, adapun bagian bawah kolom berisikan informasi tentang catatan rekonsiliasi saldo kas berdasarkan rekening bank ataupun sebaliknya. Bentuk selanjutnya adalah bentuk rekonsiliasi bank control atau account form. Berbeda dengan bentuk yang pertama, account form ini disusun secara horizontal dengan cara sebelah menyebelah. Pada bagian kolom sebelah kiri berisikan data saldo catatan perusahaan, sedangkan pada bagian sebelah kanan berisikan data untuk rekonsiliasi saldo kas rekening koran dan begitupun sebaliknya. Setelah mengetahui penjelasan tentang rekonsiliasi bank, maka selanjutnya saya akan memberikan contoh rekonsiliasi bank dan pembahasannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Contoh soal, Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar 185.000. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah: yang pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 perak yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000 tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 perak dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembuku perusahaan. Yang kelima, ada terdapatnya cek dengan nomor SR 5220 dengan jumlah sebesar 70.550 perak dan dicatat dalam pembukuan PT Martech dengan jumlah 65.150 perak.
Berikut ini adalah laporan rekonsiliasi bank PT Martech dalam bentuk kontrol. Sekian pemaparan tugas UTS saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.